大哥，你放心吧，这个过程虽危险，但却不会有生命之忧。还好挡下来了。洛寒，你。 洛寒，发动冲锋！Halo guys, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Spirit Swords of Fate Season 4 episode 236. Di mana pada episode sebelumnya pasukan Sekte Lojin dan Kuil Shen Xiao tiba di perbatasan dengan membawa para penduduk sebagai tawanan. Luo Yun yang tidak ingin membahayakan nyawa para penduduk memerintahkan untuk membuka gerbang perbatasan. Sembari mereka juga menahan musuh yang juga ikut menerobos. 在老弱妇孺安全入关之前，杀！你们还愣着做甚？速速进入焰神关内！杀！继续杀下去！ Dalam keadaan genting, Luo Yun berencana mengeluarkan kartu andalannya. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan datang membantu. Kekuatan itu membuat sebuah segel melindungi para penduduk. Yang ternyata itu berasal dari Luolan, adik perempuan Luo Yun. Luo Yun sangat khawatir dan segera membentuk formasi untuk memberikan support. Ibu Luo Yun melihat kekuatan yang dikeluarkan Luolan tidak biasa. Energi spiritual masuk ke dalam tubuhnya, yang berarti saat ini Luolan telah memasuki ranah Yin Yang. Kekuatan Luolan bisa mementalkan pasukan elit musuh, yang membuat orang-orang takjub melihatnya. Luo Yun segera menghampiri adiknya itu. Di masa lalu ketika Luo Yun sekarat, Luolan juga menggunakan kekuatannya, membakar esensi kehidupannya untuk menyelamatkan Luo Yun. Dan tindakan Luolan kali ini tentu akan membuat dirinya kembali terluka. Tapi Luolan berkata, jika dia menggunakan energi teratai hijau untuk membakar jiwanya, walaupun prosesnya sangat berbahaya, tapi tidak sampai membahayakan hidupnya. Walaupun Luo Yun menyuruhnya untuk berhenti, namun Luolan berkata sampai seluruh orang tua dan anak-anak memasuki benteng perbatasan dengan aman, dia akan terus mempertahankan kekuatan spiritualnya itu. Melihat tekad yang dimiliki adiknya tersebut, Luo Yun pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia berpesan agar adiknya itu segera mundur jika situasi sudah mulai membahayakan dirinya. Kemudian Luo Yun memerintahkan warga segera memasuki perbatasan, sementara dia dan yang lainnya membentuk formasi pertahanan. Bu Xuanfeng tidak ingin kemenangan yang sudah di depan mata harus terbuang sia-sia. Dia memerintahkan seluruh jenderal mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghancurkan inti teratai hijau. Hal itu membuat Luo Yun khawatir. Dia berteriak menyuruh adiknya itu segera mundur. Tapi tentu saja Luolan menolak. Dia bertekad akan bertahan sampai seluruh warga memasuki gerbang perbatasan. 立即收手！我还能撑得住。 Teratai hijau mulai rusak dan tubuh Luolan mulai mengalami luka parah. Tidak ingin perjuangan adiknya sia-sia, Luo Yun memerintahkan mengatur formasi roh pertahanan untuk menghentikan para pasukan elit musuh. 务必要将远方的精兵阻拦住，不让他们再口有人凝聚心神，全力运转防御灵阵。 Akhirnya berkat perjuangan Luolan, seluruh warga bisa memasuki perbatasan dengan aman. Tapi di sisi lain, Luolan telah kehabisan tenaga. Dia jatuh dan terluka parah. Kesempatan itu digunakan oleh Kuil Shen Xiao dan Sekte Lojin untuk menyerang benteng perbatasan Yanxiang. Tapi ternyata di sana Luo Yun telah mempersiapkan senjata rahasianya.
10 orang master roh pedang itu membunuh tentara elit musuh dengan mudah. 区区10余，东道之人，一律杀无赦。Sedangkan di sisi lain, musuh berniat menghabisi Luo Yun dan Luo Lan demi mendapatkan hadiah berlimpah. Tapi baru saja mereka selesai bicara, kekuatan Luo Yun menghantam mereka semua. 给我滚！ Akibat perjuangan Luo Lan sebelumnya, saat ini teratai hijau dan lautan jiwanya telah rusak. Sebelumnya di puncak Kitian, Luo Lan membakar esensi jiwanya untuk membentuk kembali lautan roh Luo Yun, yang menghancurkan seluruh panca inderanya, sehingga Luo Lan jatuh ke dalam tidur panjang. Setelah 2 tahun, akhirnya Luo Yun berhasil membangunkannya. 是陷入了长眠之中。 Namun beberapa bulan setelah bangun, adiknya itu kembali membakar energi kehidupan miliknya lagi untuk melindungi penduduk Yanxiang. Hal itu membuat Luo Yun sangat merasa bersalah terhadap Luo Lan. 你太傻了，让我如何是好？仅仅过了数个月时间，你再一次燃烧。 Namun Luo Lan berkata jika dia tidak pernah menyesali kejadian di puncak Kitian. Begitupun apa yang dilakukannya sekarang, dia juga tidak pernah menyesalinya. Dan setelah mengucapkan itu, Luo Lan pun kembali masuk ke dalam tidur panjangnya. Apa yang terjadi terhadap adiknya itu membuat Luo Yun sangat marah. Ditambah lagi kekejaman sekte Lojin dan kuil Shen Xiao yang membantai warga tak bersalah tanpa ampun. 洛兰燃烧生命精华，以一己之力让 Di sisi lain, Gu Xuanfeng berkata, dia tidak menyangka jika rencana mereka gagal hanya dengan mengandalkan satu kehidupan kecil. Tapi meskipun begitu, dia yakin jika mereka tetap akan memenangkan pertempuran. Untuk itu mereka meminta Luo Yun menyerah dan tidak perlu melakukan perlawanan sia-sia. Mendengar hal itu, seketika energi kekuatan iblis di tubuh Luo Yun memancar dengan sangat kuat. Saat ini Luo Yun telah tiba di puncak amarahnya. Dia pun bertekad untuk menghancurkan musuh-musuhnya itu. 你们两人有何资格谈论他的举止？好恐怖的魔光！刚才你们说的话有多么的无知！现在我会让你们知。 Oke, demikianlah rangkuman episode 236 Spirit Sword Sovereign. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.